Panas, panas, panas. Situasi politik makin memanas. Pada nonton debat Capres hari Minggu kemarin kan? Para calon presiden sejak awal sudah mulai melakukan serang-serangan kepada lawannya. Serangan bermula ketika Anies Baswedan menyampaikan bahwa ada menteri dari pemerintahan Jokowi yang punya tanah berhektar-hektar. Di mana di saat yang bersamaan para tentara Indonesia masih banyak yang nggak memiliki rumah dinas. Tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Dan serangan Anies ini nggak hanya sampai di situ. Ia terus melakukan serangan-serangan khususnya kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Anies bertanya soal etika kepemimpinan. Ditambah lagi, Anies juga menyinggung soal pidato Prabowo yang membahas soal etika. Prabowo pun mencoba untuk nyerang balik nih dengan mengatakan kalau misalnya Anies itu nggak pantas ngomong kayak gitu. Saudara bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Pada mulanya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga nggak menyerang Prabowo. Bahkan ada kesan di mana Ganjar dan Prabowo itu bekerja sama. Soalnya Prabowo banyak banget ngomong sepakat dan setuju dengan narasi yang disampaikan oleh Ganjar. Tapi, menjelang akhir debat, Ganjar mulai nih ikut-ikutan nyerang Prabowo dengan mengeluarkan data-data pertahanan Indonesia yang dinilai menurun. Tapi, Prabowo kembali bertahan dengan mengatakan nggak semua data pertahanan bisa untuk dibuka sekarang. Ini kok kayaknya Prabowo lawan semua ya? Tapi ya nggak apa-apa, kan Prabowo Menteri Pertahanan, jadi udah ahli soal bertahan, termasuk di debat kemarin. Nah, gimana nih sentimen para penonton debat Capres? Ternyata, strategi menyerang yang dilakukan oleh Anies sukses menarik perhatian publik. Berdasarkan data dari Indonesia Indikator yang menghimpun seluruh perbincangan netizen di 5 platform media sosial, yakni Twitter atau X, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, yang dikumpulkan pada saat debat berlangsung, memperlihatkan kalau misalnya Anies Baswedan mendapatkan sentimen positif terbesar dengan 39%. Sedangkan Prabowo Subianto berada di peringkat kedua dengan 31% dan Ganjar 18%. Sedangkan untuk sentimen negatif, Prabowo meraih paling banyak, yaitu sebesar 47%. Sedangkan di peringkat kedua ada Anies Baswedan dengan 36% dan Ganjar Pranowo di peringkat ketiga yaitu sebesar 25%. Nah, kalau kita baca data tersebut, gue yang melihat bahwa pertempuran kemarin secara nggak langsung dimenangkan oleh Anies Baswedan. Karena beliau mendapat sentimen positif paling banyak walaupun berada di peringkat kedua soal sentimen negatif. Dan kalau misalnya kita lihat Ganjar Pranowo, ya menurut gue ini terkesan seperti menonton dan menikmati pertempuran yang dilakukan oleh Prabowo dan Anies. Dan Ganjar terlambat masuk ke dalam arena pertempuran. Makanya, dalam perbincangan di media sosial, Ganjar paling banyak mendapatkan sentimen netral. Nah, sekarang nggak baik rasanya kalau misalnya kita nggak bahas soal substansi debat dan hanya membicarakan soal serangan-serangan. Jadi, mari kita bahas satu persatu dan kita mulai dari Capres 01 Anies Baswedan. Anies mengatakan bahwa Indonesia mengalami 800 juta serangan digital. Dan menurut laporan dari Tempo Cek Fakta, bahwa klaim ini adalah benar. Pada tahun 2022, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat ada lebih dari 800 juta anomali traffic atau serangan cyber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Wakil Ketua BSSN, Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya insiden kebocoran data. Selain itu, Anies Baswedan juga mengatakan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan untuk membeli alutsista bekas sebesar 700 triliun rupiah. Dan menurut Tempo Cek Fakta, data ini dinilai keliru. Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran Kementerian Pertahanan pada periode 2020 sampai 2024 mencapai 692,92 triliun. Namun, anggaran sebesar itu nggak hanya ditujukan untuk membeli alutsista bekas. Anggaran tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan prajurit, riset, dan juga pengembangan SDM. Nah, sekarang kita coba bahas di Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan bahwa Indonesia menjadi panutan negara-negara di Afrika. Klaim ini, kalau misalnya kita lihat dari Tempo Cek Fakta, belum ada buktinya. Saat ini, aktivitas diplomasi Indonesia di kawasan Afrika emang meningkat. Tapi, belum ada bukti konkret negara-negara Afrika tersebut juga meningkatkan aktivitas ekonominya ke Indonesia. Dan selanjutnya, Capres nomor urut 2 Prabowo juga mengatakan bahwa usia pakai alat perang Indonesia saat ini adalah 25-30 tahun. Dan menurut Tempo Cek Fakta, data ini adalah benar. Menurut Bonifacius Endogauh Perdana, dosen hubungan internasional dan hubungan ekonomi politik internasional Universitas Tidar, mengatakan bahwa rata-rata usia pakai alutsista adalah 30 tahun. Sekarang kita lanjut ke Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Menurut Ganjar, panjang tahun 2023 gak ada aksi terorisme di Indonesia. Dan kalau misalnya kita lihat, menurut Tempo Cek Fakta bahwa klaim Ganjar ini adalah benar. Selain itu, Ganjar juga mengatakan bahwa divisi cyber di Markas Besar Polri nggak dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, dan menurut Tempo Cek Fakta, data ini juga benar. Jadi, Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri itu dijabat Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji. Ia menggantikan Brigadir Jenderal Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Dan Himawan sendiri adalah perwira tinggi dengan pangkat polisi bintang 1. Dan jadinya sekarang udah jelas ya, bahwa walaupun Ganjar itu punya data-data yang valid dari debat kemarin, tapi Ganjar terkesan terlambat masuk ke arena pertempuran. Jadinya apa? Jadinya yang dapat sentimen positif justru malah Anies Baswedan. Menurut kalian, apakah sentimen negatif yang diperoleh Prabowo bisa berpengaruh pada elektabilitas Prabowo Gibran? Dan apakah Anies yang mendapat sentimen positif, elektabilitasnya bakal meningkat? Komen di kolom komentar ya.